Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf dalam materi pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran melalui daring kali ini, marilah kita semuanya berdoa kepada Allah. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan senantiasa diberikan hidayah, sehingga apa yang akan kita bahas dan kita pelajari ini akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada tema kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang berani hidup dalam kejujuran. Ada yang tahu makna dari jujur? Jujur adalah ungkapan yang sering kita dengar dan menjadi pembicaraan semua orang. Apakah kita semua telah menerapkan perilaku jujur? Apakah anak-anak sudah jujur? Nah, perilaku jujur merupakan perkara yang berkaitan dalam banyak hal dalam aspek kehidupan kita, baik dalam akidah, akhlak maupun bermuamalah. Jujur merupakan sifat yang sangat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang-orang yang memiliki sifat jujur dan menjanjikan balasan yang melimpah untuk mereka. Nah, anak-anakku, coba kalian renungkan dulu ya. Mengapa kita harus berperilaku jujur? Lalu, apa keuntungannya kalau kita itu bersikap jujur? Dan mengapa kita harus berani hidup jujur? Ingat ya, kita harus berani. Berani itu adalah syaja'ah. Maka, mari kita bahas satu persatu dari kata berani atau syaja'ah dulu. Apa itu syaja'ah? Sekali lagi, syaja'ah secara bahasa artinya adalah berani. Adapun menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi, syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, yang dilakukan dengan penuh pertimbangan, penuh perhitungan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang yang memiliki sikap syaja'ah, berani, pasti dalam setiap kali mengambil keputusan selalu dipertimbangkan, penuh perhitungan, dan tidak ceroboh. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap berani. Lawan katanya apa? Penakut, pengecut. Allah sangat melarang orang memiliki sikap penakut, pengecut. Karena apa? Akan membawa kegagalan dan kekalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita menjadi orang yang berani menghadapi tantangan dalam kehidupan untuk membela kebenaran. Tidak takut melakukan kebenaran walaupun mengandung resiko. Kadang-kadang kita itu untuk melakukan kebenaran takut akan terjadi risiko, akhirnya mengabaikan dan tidak jadi orang yang bersikap jujur. Dia membelakangi aturan-aturan Allah. Berani dalam hal ini yang bagaimana? Berani tidak hanya berani hilangnya rasa takut menghadapi sesuatu, tidak. Akan tetapi yang dimaksud dalam keberanian di sini adalah berani juga untuk dinilai perilakunya, sikapnya. Tentunya adalah perilaku yang orientasinya adalah terhadap hal-hal yang bersifat maslahah, yang baik, dengan penuh tanggung jawab. Coba anak-anak perhatikan ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 139.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Nah, terdapat beberapa bentuk saja anak-anakku, yaitu diantaranya adalah keberanian menghadapi musuh dalam jihad fisabilillah. Ini tentu membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi, berani dalam melakukan sebuah peperangan. Seperti zamannya para sahabat yang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Mereka memiliki sikap keberanian di dalam jihad fisabilillah. Yang kedua adalah berani menegakkan kebenaran. Berani mengatakan yang benar, benar, yang salah, salah. Mengatakan kebenaran dengan keberanian. Begitu juga mengatakan yang tidak benar juga dengan keberanian. Nah, anak-anak, yang ketiga apa? Berani, kemampuan mengendalikan nafsu. Dan ini yang paling berat. Kadang-kadang orang berani dalam pertarungan, pertempuran. Berani dalam melawan musuh. Tapi kadang-kadang ia masih kalah melawan hawa nafsunya sendiri. Karena apa? Melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada berperang melawan musuh. Yang terakhir adalah keberanian mengakui sebuah kesalahan. Kalau kita merasa salah, maka kita harus mengakui kesalahan kita. Karena itu menunjukkan sikap berani dalam hal mengakui kesalahan. Lalu apabila kita salah, kita menutupinya, maka kita bukan orang pemberani, tetapi disebut pengecut. Lawan kata syaja'ah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah makna daripada syaja'ah. Lalu selanjutnya apa? Tentang keutamaan perilaku jujur. Anak-anak, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kita lihat bahwa jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Adapun menurut istilah apa? Jujur artinya kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan adalah yang sesungguhnya dan yang diperbuat adalah yang sebenarnya. Nah, perilaku jujur itu sangat penting anak-anak diterapkan dalam kehidupan agar tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau istilahnya dirugikan. Kalau kita berani untuk jujur, itu hebat. Karena apa? Untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dan seimbang, kuncinya adalah kejujuran dalam segala perbuatan, tindakan, ucapan, dan semua yang kita lakukan penuh dengan kejujuran. Anak-anak, hendaknya kejujuran itu menjadi identitas kita, seorang muslim. Hal ini coba kita ulas dari firman-Nya Allah, surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kita diperintahkan Allah untuk bertakwa dan juga diperintahkan untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar. Tentu kalau kita bersama orang-orang yang benar, kita sendiri harus juga menjadi orang-orang yang benar dan jujur. Anak-anak, jujur itu macam-macam sekali.
Ya, mari kita ulas macam-macam daripada kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada 3 macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, kemudian jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Lah, jujur dalam niat apa? Yaitu motivasi bagi setiap gerak langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang dilakukan itu senantiasa mengharapkan dan mencari ridhonya Allah. Jadi jujur itu berbeda dengan pura-pura jujur, pasti berbeda. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat atau bertindak. Lalu yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Apa itu? Yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta, realita yang terjadi. Jadi kita tidak diperkenankan melaporkan sesuatu, memberitakan berita yang hoax, berita yang dusta, tidak sesuai dengan fakta. Kita hindari anak-anak, zamannya sudah sangat luar biasa berat. Maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk senantiasa jujur dalam ucapan. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, anak-anak. Apa itu? Yakni seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidak ada bedanya antara amal lahir dan batin. Lisannya mengucapkan A, maka hatinya ternyata juga A. Lisannya mengucapkan beriman, tetapi hatinya juga beriman. Ada keserasian antara apa yang diucapkan dengan hati dan perbuatannya. Anak-anakku sekalian, tentang kejujuran ada satu riwayat, hadis riwayat Ahmad. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang sejujurnya, katakan yang benar walaupun itu pahit. Dan ini sangat berat sekali. Mengatakan kebenaran tetapi ada resikonya. Ini sangat sulit sekali. Akan tetapi ini adalah ajaran Rasulullah, ajaran Nabi kita tercinta. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang jujur meskipun itu berisiko tinggi. Nah, anak-anak, lalu apa hikmah daripada perilaku jujur? Banyak sekali hikmahnya, anak-anak. Karena kejujuran adalah sifat yang mulia, tentu memiliki dampak dan hikmah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hikmah daripada perilaku jujur adalah memiliki perasaan yang nyaman, hati kita tenang, tidak dihantui oleh permasalahan apapun karena kita senantiasa berperilaku jujur. Coba kalau kita berdusta, pasti hati kita akan terasa gelisah dan merasa terus dihantui oleh sebuah kesalahan. Yang kedua apa? Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Hidupnya akan diberikan kemudahan oleh Allah karena perilakunya yang senantiasa jujur. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik sendiri, keluarga, masyarakat, dan bahkan alma mater kita tercinta, SMA kita tercinta. Lalu yang keempat apa? Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang kelima, kejujuran akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita harapkan anak-anak. Karena jujur itu diucapkannya mudah, tapi dijalankannya sulit. Nah, betapa sulitnya itu tentu Allah akan menggantinya dengan surganya yang sangat indah. Kemudian selanjutnya, hikmahnya apa? Selamat dari azab dan bahaya. Hidupnya berkah karena dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah hikmah daripada jujur, anak-anak. Lalu bagaimana kita menerapkan sikap yang mulia, perilaku mulia seperti jujur tadi? Anak-anak, apabila di rumah, kita bisa mulai dari cara meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua, menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada mereka.
Kalau di sekolah bagaimana? Ya kalau di sekolah kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu, serius, mengerjakan PR, mengerjakan apa yang ditugaskan Bapak Ibu guru, menjadi anak yang tekun belajar, kemudian mentaati tata tertib sekolah dengan baik. Itu namanya jujur di sekolah. Kemudian sikap mulia atau kejujuran yang bisa kita terapkan di masyarakat adalah kita bisa melakukannya kejujuran itu dengan niat yang tulus, yakni dengan cara membangun lingkungan yang baik, tenang, aman, dan tidak bersikap yang tidak sopan di masyarakat, hingga akan membawa nama baik orang tuamu, keluargamu, dan bahkan alma matermu. Maka mulai dari sekarang, marilah kita membiasakan diri untuk berperilaku jujur, baik ucapan kita, hati kita, maupun perbuatan kita. Semoga kita benar-benar menjadi hambanya Allah yang nantinya akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dalam penghujung video kali ini, pembahasan kali ini nanti Pak Yusuf akan memberikan tugas anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan anak-anak terima melalui Google Form yang disebarkan atau ditayangkan oleh admin SMK kita, dan silahkan anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ila liqa ma'assalamah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.